Kami dari kelas 10 TKF 1 kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Trimuyanti Pipas sebagai pewawancara 1. Saya Neng Siti sebagai pewawancara 2. Saya Sapira Sari Dewi sebagai penulis jawaban narasumber. Saya Agnia Syafitri sebagai editor. Saya Kiratawa ini sebagai dokumentasi 2. Saya Ilham Januarat Bajaya sebagai dokumentasi 1. Sekian perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa manggu aktivitasnya? Kami dari SMK Negeri 1 Garut, kelas 10 mendapatkan tugas IPAS dari Ibu Eki Ayu Puspitasari untuk mewawancarai suatu perusahaan atau pedagang. Apakah Bapak bisa membantu kami mengerjakan tugas ini untuk menjadi narasumber kami? Siap. Maaf Pak, sebelumnya boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Purnomo. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaannya. Ya. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak berjualan di sini? Pertama yang lama itu sebetulnya di Jakarta. Kalau di sini itu 9596. Pertanyaan kedua, apakah jualan ini milik Bapak sendiri atau mengambil dari orang lain? Enggak, milik Bapak sendiri. Kenapa Bapak memilih tempat berjualan di sini? Karena sebetulnya Bapak begini deh. Tadinya Bapak nggak jualan di Garut sih sebetulnya, karena coba-coba ya, barangkali minatnya ada yang minat, tapi semakin peminatnya malah lebih besar. Nah di situ Bapak akhirnya jualan. Ya mungkin ya seterusnya lah di sini ya. Cuma baru beberapa cabang yang Bapak di sini jualan. Di Bandung juga mungkin baru 2, antara Sukajadi dan Buah Batu, dekat rumah sakit Rancabadak ya. Di Buah Batu 1. Selanjutnya pertanyaan, kira-kiranya kalau boleh tahu gerobaknya punya Bapak sendiri atau menyewa dari orang lain? Gerobaknya punya Bapak sendiri. Bapak berjualan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam setengah 10 sampai jam Induko tutup aja. Nah, itu juga kalau memang ini udah habis ya pulang. Maaf kalau boleh tahu berapa modal awal Bapak berjualan sebenarnya? Pertama modal awal itu tidak bisa ditentukan deh, karena jualan itu gimana ya, kalau peminatnya banyak ya pasti modalnya juga lumayan, tapi kalau peminat sedikit mungkin ya modalnya juga agak ringanan lah gitu kan, ya disesuaikan lah dengan keadaan di sini. Dengan modal yang Bapak tadi sesuaikan, Bapak bisa membeli apa saja kira-kira? Bisa. Untuk harga satu cupnya kalau boleh tahu berapa? Untuk satu cupnya kalau di Jakarta itu ya sekitar 16-18 ya deh, karena situasi di Garut ini saya patok 11.000, itu juga belum tentu, kadang-kadang namanya orang gitu Pak, saya punya ya nggak jadi masalah lah, yang penting asal jualan bisa lancar. Dengan Bapak patok harga di Garut, Iya betul. kenapa Bapak bisa patok dengan harga seperti itu? Ya sesuai dengan keadaan di Garut ya, lain di kota-kota besar gitu kan. Ekonominya juga ya di Garut memang keadaannya begini ya, harus seginilah, harus disesuaikan dengan keadaan di daerah. Kalau boleh tahu apa saja bahan untuk membuat sop durian ini? Untuk bahan-bahan dari roti ya, ini tulang kaleng campur jelly, terus sama ketan, sama keju, sama duren. Kalau misalnya isinya dari satu cupnya kira-kira ada apa aja? Ya itu roti, tulang kaleng, sama ketan hitam, sama keju. Oh, boleh disesuaikan? Boleh. Bisa sesuai dengan minat pembeli ya. Pak maunya ini ya udah silakan duren, atau Pak saya beli durennya aja nggak apa-apa gitu aja. Toppingnya kan kira-kira itu tadi banyak ya Pak. Topping yang paling sering digunakan, yang paling minat itu kira-kiranya apa Pak? Semua campur, yang minat itu malah campur deh. Lebih enak campur ya? Campur. Itu juga kadang-kadang Pak, kalau saya nggak durennya nggak kuat, lebih baik campur, kebanyakan ya begitu. Mau gitu. Kira-kiranya jika sedang ramai nih Pak yang membeli, bagaimana cara Bapak untuk biar nggak gaduh gitu Pak? Nggak gaduh maksudnya. Misalnya tuh biar nggak ramai, kan ramai nih. Takutnya banyak yang membeli gitu.
gimana caranya, dengan cara apa? Ya dengan cara ya harus persiapan deh, harus persiapan itu minimal harus persiapan ya, jangan sampai keteter minat yang banyak ternyata durennya habis, udah disiapkan ya, jangan sampai kekurangan. Bagaimana cara Bapak menyiapkan buah durennya, menanam sendiri? Enggak, kalau duren itu saya justru dari daerah Medan, Payakumbuh, Padang, Lampung, kalau nggak dari Vietnam, Malaysia ya. Kalau memang nggak ada, karena kalau di sini kadang-kadang 4 bulan nggak ada, ya satu-satu jalan ke luar daerah, luar kota ya. Baik. Kalau dagangannya nih suka tersisa, kira-kiranya sisanya Bapak kemana ini? Kalau ketan itu justru saya dibuatkan untuk tape, untuk tape gorengan apa sih namanya Dek, buat ini ulen tau nggak ulen, kalau di sini ulen ya, itu ada gunanya, tapi kalau yang lain nggak saya buang, kalau nggak saya kasih sama orang yang minta juga, kasih nggak apa-apa daripada dibuang. Dari banyaknya pedagang macam-macam, kenapa Bapak memilih berjualan sop duren ini? Apakah karena keahlian atau? Bukan keahlian dia, saya coba-coba karena tadinya saya di Jakarta, kalau di Jakarta lebih banyak ya peminatnya, saya coba di Garut, ternyata malahan lebih banyak peminatnya, itu yang tertariknya saya ada gitu. Selama Bapak berjualan di Garut ini, apakah ada pesaing yang di sini atau merasa tidak nyaman Bapak berjualan di sini? Nyaman, tidak ada yang bersaing deh, memang tidak ada, cuma Bapak sendiri ada duren itu ya, nggak ada lagi cuma Bapak itu. Cuma ya ibarat duren itu kan Dek, namanya itu bukannya sembarangan ya, sembarangan duren itu harus minta izin dari kesehatan, nggak boleh, ini banyak menyangkut makan orang banyak, nggak boleh, harus minta izin ke departemen kesehatan, itu harus mana yang harus di ini takut bahaya, masalah duren, taruh duren sama semangka itu bahaya ya, nggak boleh, itu udah minta izin ya sama Depkes ulah. Makanya saya silahkan dari MUI nanya Pak ada suratnya, saya kasih, silahkan. Saya kasih. Selanjutnya kan tadi Bapak sudah bilang kalau ini sudah bercabang. Ya. Kira-kiranya cabangnya di mana saja? Saya ada cabang 1.800. Banyak sekali. 1.800 ya, Margonda, Depok, Cempaka Putih, Manggarai, Pasar Minggu, banyak deh, justru banyak. Di Bandung ada 3, banyak 1.800 gerobak. Cuma di sini pakai gerobak, kalau raden saya nggak kayak ruko begini di Margonda, Depok pakai, silakan ade di eta. Pokok sop duren runtuh tidak ada lagi ya, punya Bapak ya. Silakan ade kalau mau minat makan di sana ke Raden Saleh Jakarta atau ke Margonda, silakan. Yang punyanya Pak Purnomo Garut, silakan. Suka duka Bapak selama berjualan sop duren ini kira-kiranya apa Pak? Suka dukanya gini deh, karena kalau memang dagang saya nggak berduka, sukanya kenapa? Karena orang nganggur saya bisa renggut ya. Ternyata orang keluar sekolah, kamu mau nggak daripada nganggur, mau nggak digaji 1 bulan 3.100.000 plus uang makan, saya merokok makan semua, tapi alhamdulillahnya tidak ada yang mundur. Cuma satu, jangan main perempuan, harus sholat, itu aja, jangan macam-macam. Kalau mau kerja, saya gaji 3.100.000 sebulan, silahkan. Anak istri saya minta kwitansi, saya kasih obat, pengobatan udah saya ganti, pokoknya saya ganti obat puskesmas, yang penting ada kwitansi, silakan. Anak istrinya saya nggak apa-apa, saya jamin, saya tanggung jawab, karena saya mengerjakan dia yang punya istri, anaknya sakit berobat, silahkan Bapak ganti, yang penting kwitansi, nggak apa-apa. Bapak udah tua, ngapain lagi, nggak ada jalan keluar, nggak apa-apa, biarin. Kalau bisa saya mau bikin perumahan buat karyawan semua, malahan Bapak udah beli ya ambulan buat karyawan, saya taruh di desa, nggak apa-apa, buat masyarakat situ.
nggak apa-apa. Saya udah tua, nggak ada lagi jalan keluar, nggak ada lagi. Cuma bisanya yang ngebantu, nggak apa-apa. Cuma saya nanti apabila terjadi sesuatu atau meninggal, tolong saya bantu, nggak apa-apa silakan. Tapi semua jujur, jujur. Itu yang pertama itu kejujuran deh. Itu jualan deh yang pertama kejujuran. Ini masuk ke pertanyaan terakhir. Harapan Bapak kira-kira ke depannya buat jualan ini bagaimana? Nah, untuk keharapannya mudah-mudahan selain duren, Bapak tadinya udah memikirkan sesuatu banyak deh sebetulnya yang lahan buat kerja itu. Cuma saya belum diterapkan. Cuma tenaganya ini aja 1.800 sudah kewalahan. 1.800 itu karyawan Bapak. Satu orang 3.100.000. Semoga Bapak harapan kedepannya makin lancar. Iya ya, mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan ya gitu. Adek juga sekolah bener ya. Harus bener kuliah ya, belajar. Bener belajar gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak sebelumnya iya. mau membantu kami menyelesaikan tugas ini. All I dream of